Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di konten paling the fast di muka bumi. Chapter 1012 versi Manga Plus udah rilis ya. Itu artinya waktunya react chapter terbaru. So without ngenteni long again, let's go mawon ke konten G. It's time to react One Piece 1012. Monggo. Judul chapter 1012, tujuan. Ya, kalau versi Manga Plus, versi Indonesia ya, agak berbeda dengan versi bahasa Inggris yang judulnya tertulis It's, di mana It's artinya gatel. Mr. K kurang paham kenapa ada perbedaan. Entahlah, aku hanya pemula dalam bahasa Jepang. Berlanjut ke cover judul yang diisi oleh Eustace Kid yang terlihat lagi ngebuat burung-burungan dari potongan besi. Tapi di sini Kid sepertinya gak sadar kalau di atas kepalanya ada burung asli yang ngejadiin kepala Kid sebagai sarangnya. Dan cover kali ini masihlah request seorang fans ya, jadi gak ada maksud khusus dari covernya. Kecuali kita dibuat berpikir kalau Kid karakternya gak sekejam yang kita kira. Benarkah begitu? Entahlah. Oke, sekarang kita lanjut saja ke menu utamanya ya. Chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Izo yang sedang bertanya tentang kondisi tangan Kiku. Di sini Izo sedikit khawatir kalau adiknya udah gak bisa bertarung karena luka yang dialaminya. Namun Kiku sendiri menjawab kalau luka yang dialaminya gak berpengaruh sama sekali karena dia seorang samurai. Dan bagi seorang samurai, luka seperti itu cuma terasa gatel saja. Kiku berkata seperti ini cuma pengen menggoda Izo kalau dia merasa lebih merasakan rasa sakit saat Izo menghilang dulu. Well, jelas terlihat sih dari flashback yang memperlihatkan sedikit momen waktu Kiku sedang nangis karena ditinggal Izo. And Izo yang mendengar ledekan adiknya seperti itu, akhirnya paham betul kalau Kiku baik-baik saja. Malahan karena Kiku bercanda seperti itu, membuat Izo meminta maaf karena telah pergi tanpa bilang sama Kiku sebelumnya. Ya, di sini kita dikasih pelajaran dari momen Izo dan Kiku. Kalau mau pergi-pergi ya, minimal itu pamitan, Pak. Lanjut pindah ke posisi Kawamatsu yang bertanya kepada Izo tentang pendapatnya kalau negeri Wano nantinya membuka diri ke dunia. Arah pembicaraan Kawamatsu ini mengacu pada harapan kalau aliansi pembebasan Wano Kuni menang, maka dapat dipastikan harapan Oden sebelum meninggal dunia yang meminta para Akaze untuk membuka negeri Wano bakalan terwujud. Nah, disinilah rasa penasaran Kawamatsu tentang respon dunia luar nantinya bagaimana ketika tahu ada negeri yang ratusan tahun terisolasi kini membuka diri. Saking penasarannya Kawamatsu, dia sampai bertanya pada Izo yang sudah berpetualang selama ikut dengan New Gate. Tapi sayang, Izo dengan santainya malah menjawab kalau kita bisa ngebicarain hal tersebut besok pagi seandainya kita masih hidup. Nah, Kawamatsu yang mendengar jawaban Izo hanya bisa tertawa sambil menjawab kalau permintaan Izo berharap seperti itu adalah permintaan yang sulit. Ya, meski terdengar bercanda, tapi hampir semua Akaze ini sudah siap mengorbankan nyawanya demi membuat negeri Wano Kuni ini terbebas dari Kaido. Dan mereka semua sudah merasakan betapa kuatnya sang makhluk terkuat dunia ini. Jadi pantas saja kalau mereka berpikiran sulit untuk tetap bertahan hidup dan mengalahkan Kaido di saat yang bersamaan. Lalu di sini juga Kinemon memberikan pendapatnya kalau arah dari perang ini sudah berubah. Yang awal pasukan aliansi Luffy ingin memberikan serangan kejutan, namun sekarang sudah berubah menjadi perang terbuka, perang totalitas lah. Sehingga Kinemon pun merasa kalau pilihan yang dimilikinya hanyalah menang atau mati, modar atau menang. Bingung aku malahan. Walau berkata seperti itu ya, Kinemon masih berpikir kalau dirinya masih sanggup menyelamatkan Momonosuke seorang diri. Jadi dia menyuruh para Akaze lainnya untuk berpencar dan membantu yang lain saja. Lalu sama seperti yang ada di spoiler kemarin, Kiku pun meminta untuk melawan Kanjuro dan berjanji untuk menghabisinya seorang diri. Dan para Akaze pun akhirnya berpencar, sedangkan Kiku tetap mengikuti Kinemon. Lalu ada Nekomamushi yang bertemu Sicilian dan Baratie di tengah perjalanan, yang akhirnya memberitahu kabar kematian Pedro kepada Nekomamushi. Di sini Sicilian memberitahu cerita tentang Pedro yang meninggal demi melindungi Luffy dan teman-temannya selama ada di Whole Cake Island. Baratie juga memberitahu kalau pembunuh Pedro ada di pulau ini. Lalu Baratie bergegas memberitahu Sicilian setelah melihat Carrot dan Wanda yang pergi untuk menghadapi Perospero dengan penuh amarah. Baratie khawatir Carrot dan Wanda bisa dalam bahaya kalau mendahulukan emosi daripada bersikap tenang. Makanya Baratie melapor pada Sicilian dan Sicilian pun langsung gercep nyari Nekomamushi. Well, setelah Neko mendengar cerita ini, ekspresi Nekomamushi pun terlihat marah tapi sangat senang. Neko merasa kalau jasa dari Pedro ini sangat besar dan Nekomamushi pun berjanji akan membalaskan kematiannya. So, Nekomamushi pun langsung pergi secepat mungkin dan meninggalkan Sicilian dan Baratie. Ya, cuma di momen ini kayaknya ada sedikit informasi yang salah dari Baratie. Kalau kita ingat-ingat ya, Pedro ini memilih untuk meledakkan dirinya sendiri alias bunuh diri ya, bukan dibunuh oleh Perospero.
Jadi kabar kalau Perospero ini pembunuhnya adalah salah total. Ya, tapi gak apa-apa lah, kita jadi bisa ngelihat pertarungan antara Nekomamushi dan Perospero nantinya. Cuma sayang aja sih, Perospero kena fitnah. Next, momen pun berpindah ke Momonosuke, Yamato, dan Shinobu. Di momen ini pun gak ada yang terlalu berbeda sama versi spoilernya. Mulai dari Yamato yang berpura-pura akan menjadi umpan dan membawa boneka Momonosuke alias Momonosuke palsu ya. Terus momen Momonosuke menggunakan kekuatannya sehingga Yamato mengetahui kalau arah pertarungan yang ada di atap tengkorak Onigashima ya menjadi 1 lawan 1 antara Luffy melawan Kaido. Sampai momen Momo yang terlihat sedang membaca jurnal perjalanan milik ayahnya Kozuki Oden. Di sini Shinobu juga terlihat sedikit mengintip dan penasaran isi dari jurnal milik Oden ini. Apakah keduanya bakal tahu semua rahasia-rahasia yang ada di dunia One Piece ya? Seperti apa yang terjadi di abad kekosongan atau apa itu One Piece sebenarnya? Lalu seperti apa Pulau Laftel? Well, kalau Mr. K melihat dari ekspresi Momo yang sangat serius dan mengisyaratkan kalau kisah petualangan yang diceritakan ayahnya ternyata belum semuanya. Jadi bisa Mr. K pikirkan kalau jurnal Oden tersebut memang tertulis hal-hal besar yang menyangkut semua rahasia dunia yang ada di dunia One Piece, tapi gak semuanya ya ditulis secara detail oleh Kozuki Oden. Karena Oden pastinya paham betul kalau Roger pasti melarangnya menulis rahasia sebenarnya yang ada di Laftel. Tapi kalau untuk arti nama D, terus sedikit sejarah tentang apa yang terjadi di abad kekosongan, sepertinya Oden menulisnya. Tapi ini baru kira-kira Mr. K saja sih. Intinya, Momo udah terlanjur baca jurnal Oden, so otomatis dia sudah tahu clue besar yang ada di Laftel itu apa. And karena udah tahu sedikit bayangan Laftel, otomatis nih ya, Mr. K yakin Momonosuke bisa dipastikan gak bakal jadi the next nakama. Jawabannya simple sih, gak mungkin Luffy ngajak orang yang udah tahu apa itu One Piece. Kalau kita ingat-ingat ya, Luffy pernah marah kepada Usopp di Pulau Sabaudi waktu Usopp nanya tentang One Piece pada Rayleigh. Luffy marah karena dia gak mau punya perjalanan yang membosankan karena sudah tahu apa itu One Piece. Mau itu One Piece benar adanya atau tidak, Luffy gak peduli akan hal itu. Luffy cuma pengen mencapai Laftel dengan usahanya sendiri bersama semua nakamanya. Ingat juga kan, di movie Stampede, Luffy menghancurkan jalan pintas ke Laftel dengan tangannya sendiri. Jadi mustahil Luffy ngajak orang yang sudah tahu gambaran besar Laftel. Nah, seketika nih ya, Mr. K jadi teringat kalau Yamato adalah orang yang nemuin jurnal milik Oden bukan? Dia pun sudah membaca jurnal perjalanan milik Oden ini. So, menurutmu yang masih yakin Yamato jadi the next nakama, panik gak? Panik gak? Panik lah! Cringe banget ya. Sudahlah, pokoknya kawal Tama sampai jadi the next nakama. Lanjut, kita pindah sedikit ke lantai 2, di mana Sanji terlihat sedang menggendong Zoro dengan perban di seluruh tubuhnya. Di sini Sanji terlihat sedang bertarung dengan anak buah Kaido sambil menahan rasa kesal karena menurutnya Zoro menyusahkannya. Kenapa bisa tiba-tiba Sanji dan Zoro seperti ini ya? Sedikit flashback ke beberapa menit sebelumnya, ke momen dimana Sanji melihat Zoro, Lau, dan Zeus yang jatuh dari atas karena kekuatan Cyber Slaw. Di momen ini, Sanji terlihat menangkap Zoro dan Lau lalu menggendong mereka. Sanji yang juga melihat Zeus selalu bertanya kepadanya kenapa Zeus tidak ada di samping Nami. Mendengar pertanyaan itu, Zeus malah langsung saja kabur. Sementara itu, Lau yang ditolong oleh Sanji merasa beruntung karena Sanji datang di waktu yang tepat. Dan Lau di sini meminta Sanji untuk merawat Zoro karena menurut Lau, setidaknya Zoro mengalami patah tulang di 20-30 bagian tubuhnya. Wow, memang gila sih daya tahan dari si Marimo ini. Terus bukan Sanji namanya kalau gak bertengkar sama Zoro. Di sini Sanji yang mendengar permintaan Lau menjawab kalau dia bukanlah dokter dan Sanji juga merasa gak punya waktu buat ngurusin Zoro. Tapi meskipun sambil marah-marah, Sanji tetap ngerawat Zoro kok. Meskipun hasilnya malah jadi lucu. Soalnya Sanji ngelilit semua perbannya ke seluruh tubuh Zoro. Jadi teringat momen Perona bikin Zoro jadi bonekanya. And mulai dari sini juga hampir gak terlalu beda dengan versi spoilernya, dimana Sanji yang menanyakan kabar Luffy kepada Zoro, yang berakhir keduanya sepakat dan percaya kalau Luffy pasti menang. Terus momen flashback pun berakhir dan Sanji yang lagi bawa Zoro pun bertemu dengan beberapa Akaza yang sudah berpencar. Lalu Sanji yang awalnya berniat pergi ke lokasi Momo dikasih tahu oleh Kawamatsu kalau dia gak harus lagi khawatir sama Momo karena Kinemon dan Kiku sudah OTW ke sana. Dan mereka pun akhirnya sepakat untuk pergi ke tempat yang disarankan Zoro, yaitu lantai pertunjukan, karena masih banyak samurai dan aliansi yang membutuhkan bantuan mereka. Next, pindah ke momen Big Mom yang baru saja bikin Pack One jatuh ke tanah. Di momen ini pun masih sama seperti di versi spoilernya, di mana Nami yang mencoba mengadu domba dan mendukung salah satu pihak tapi gagal.
Tapi yang agak sedikit beda di sini, kita dikasih tahu alasan ulti nyerang Komachio yang ternyata karena mereka mencoba kabur. Makanya ulti yang kesel langsung memilih menyerang Komachio terlebih dahulu dengan serangan ulti mortarnya lah. Serangan dari ulti pun berhasil membuat Komachio terjatuh dan sepertinya terluka cukup parah. Plus ulti juga masih menyiksa Komachio pula, membuat Tama menangis ketakutan memohon pada ulti untuk jangan menyerang Komachio. Tapi ulti yang melihat Tama menangis malah merasa kesal dan langsung saja menampar Tama. Well, spontan, tamparan ulti tadi membuat Big Mom dan Nami emosi tingkat tinggi. Tapi yang paling lebih emosian adalah Nami. Terlihat jelas, Nami sudah gak peduli dengan keberadaan Big Mom. Nami gak takut walau ada Yonko di dekatnya. Nami gak peduli, karena amarah Nami sukses membuat fans One Piece takjub. Nakama yang selama ini kita mengenalnya sangat penakut, menjadi nakama paling bersinar di chapter ini. Gara-gara Tama ditampar ulti, trigger emosi Nami meluap-luap. Well, wajar sih, kalau kita nonton nostalgia Nami, kita pasti paham kenapa Nami sampai emosi seperti ini. Dan imbasnya, emosi Nami pun dilampiaskan pada ulti dengan Thunderbolt tongkat ajaibnya. Momen ini pun menjadi momen terakhir untuk chapter 1012 kali ini. Untungnya, minggu depan gak libur sih, kita jadi bisa sedikit berharap kalau pertarungan-pertarungan epic lainnya bakal cepat diperlihatkan. Soalnya di sini para Akaza udah pada berpencar dan kayaknya sih beberapa dari mereka bakal bertarung sama Tobiropo. Well, kita tunggu aja bakal ada kejutan apa lagi yang akan diberikan Oda Sensei di arc Wano Kuni ini. Oke, segitu aja konten react One Piece chapter 1012-nya yang sangat fast dan paling cepat ini menurut Mr. K sendiri. So, see you next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animedia.